Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng semua. Apa kabar kalian semua? Tentunya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, sebelum lanjut nonton video ini guys, jangan lupa bantu tekan like, comment, share, dan subscribe. Oke? Negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak. Dan lagi-lagi teman-teman semua, sebelum kalian melanjut menonton video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham, sekali lagi saya menyarankan bahwa kita disclaimer dulu bahwa ini adalah bukanlah suatu untuk menjelekkan mana satu negara, akan tetapi lagi-lagi saya katakan kita jadikan sebagai pelajaran ya, dimana kekurangan kita itu bisa kita belajar, jangan malu belajar dengan orang lain. Itu tujuan saya guys. Jadi teman-teman, di sini lagi-lagi saya akan membahas tentang yang tengah viral sekarang di kalangan ibu-ibu ya, ibu-ibu di Indonesia mengeluh soal tabung gas, kemudian para sopir-sopir driver juga mengeluh tentang pengisian bahan bakar atau minyak ataupun di Pertamax dan sebagainya ya. Jadi kasihan, kita miris, kita lihat di sini ya, bahwa rakyat kita Indonesia itu memang harus dipaksa untuk terlalu miskin ya. Pejabatnya enak-enak ya. Contohnya jadi kayak gini. Kenapa saya katakan demikian? Disebabkan pada saat itu menteri apa itu hari namanya Bahlil itu bakal sapa baik. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segelas lebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romannya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetom banget itu kalau kita beli beli bensin, no di sono susah banget katanya suruh pakai itu. Biarkot apa tuh udah dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya uji bilang menjalik, udah mending kalau ada mending, langka mending kalau ada mending, susah ya. Dia menyarankan untuk menggunakan gas LPG ya. Jadi gas LPG yang 3 kg itu adalah untuk rakyat subsidi. Namun pada kenyataannya kita lihat semua antrian kadang tidak dapat ya. Tabung gas mereka rakyat Indonesia yang miskin-miskin itu rela beratur sampai kepanasan, bahkan ada yang pingsan ya, beratur hanya berebut karena tabung gas untuk mendapatkan tabung gas. Seorang lansia sampai pingsan guys. Aduh, nauzubillah min zalik. Kita akan berbeda dengan rakyatnya ya, dengan pejabatnya. Pejabat itu mereka punya, walaupun mereka menyarankan sedemikian, akan tetapi fasilitas dan kebutuhan rakyat itu tidak terpenuhi, mereka tidak peduli ya. Yang penting mereka ada masuk bisnis, masuk di pocket mereka, itu mereka tetap jalankan. Kalau soal mereka kebutuhan mereka kan sudah disiapkan semua dari tabung gasnya, mereka tidak perlu pergi mengantri, tinggal diantarkan ke rumahnya. Kebutuhannya mereka itu sudah terpenuhi, akan tetapi yang sengsara rakyat kita ya. Miris kita lihat di sini guys. Jadi kenapa saya angkat lagi pembahasan tentang gas dan bahan bakar seperti kereta dan motor ini di saat ini? Saya karena kan kalau kita dibandingkan dengan Malaysia ya guys ya, ini lagi-lagi lah saya sekali menyarankan jangan
hanya karena kita bandingkan dengan Malaysia kalian lebih marah atau apa dan sebagainya, menganggap kami sebagai penjilat di negara Malaysia, itu terserah kalian. Tapi tujuan kami tidaklah lain hanyalah untuk supaya pemerintah kita itu tahu ya kebutuhan kita sebenarnya, jangan hanya cuman memikirkan keluarga mereka. Jadi kalau kita lihat di Malaysia, harga dia punya tabung gasnya itu mereka rata-rata 14 kilo dengan 16 kilo dengan harga pun yang murah guys ya, murah Rp26.60 ya, dari banyaklah berbagai macam, dari Petronas, dari Petron, daripada semua sel minyak itu atau tempat pengisian minyak itu dia ada tabung gas masing-masing. Jadi rakyat Malaysia itu tidak akan kekurangan, dan rakyat Malaysia mudah untuk mendapatkan tabung gas tersebut. Berbeda kita dengan di Indonesia, harus mengantri panas-panasan ya, berebut. Aduh, nauzubillah min zalik. Kalau miris sebenarnya kalau kita lihat keadaan rakyat kita sendiri, kesian ya. Kita sudah merdeka berapa puluh tahun ya, 76 tahun, tapi keadaan rakyat masih begini-begini terus. Pemerintah hanya memikirkan nasib mereka sendiri ya. Adapun mereka saat kampanye janji ini itu tidak boleh dipercaya guys ya. Mereka disebabkan mereka hanya banyak bermanis-manis di mulut tapi tiada tindakan yang mereka lakukan. Cuman pidato di sana sini harus tegas kayak gimana, itu lagu lama guys ya. Jadi sekali lagi saya menyarankan kalian tolonglah simak baik-baik video saya sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham ya. Bagaimana supaya pemerintah kita lihat, dan buat juga saudara-saudara saya ingat yang ada di Indonesia, kalian boleh share ya, share video ini supaya pemerintah kita lihat dan bisa belajar bagaimana Malaysia, negara Malaysia itu, pemerintah Malaysia menyediakan fasilitas-fasilitas rakyatnya terpenuhi sendiri ya. Karena saya selama di Malaysia 11 tahun ya, di mana-mana kawasan itu saya bekerja, saya kan tinggal di suatu tapak perkemahan ya. Jadi tidak susah untuk mencari tabung gas, tinggal pergi di kedai runcit seperti warung-warung itu semua ada yang jual, bahkan setiap warung itu mereka dijual ya. Jadi kalau cuman perbedaannya juga kalau kita beli di tempatnya ya berbeda, hanya dalam RM1 ya, itu macam contoh guys, di sini hanya RM26. Kalau di Indonesia itu berapa, 3 kg itu sudah berapa guys? Di sini 14 kilo RM26.60. Jadi kalau dikurskan duit Indonesia itu hanya dalam 70 ribuan ya. Itu 14 kilo guys, 70 ribu. Habis itu kalau dia punya Petronas atau bahan bakar sebagai motor ataupun mobil atau kereta, itu dengan harga kalau yang kuning itu N95, disebut sini N95, itu hanya dalam kisaran RM2 lebih ya, RM2.20 kayak itu macam, setara 6.000 7.000-an di Indonesia. Kalau yang N97 itu, N97 kalau di Indonesia mungkin seperti Pertamax ya. N97 itu yang biru ya, yang biru itu harga dalam RM3 lebih. Itu sangat jauh, dan rakyat mereka di sini tidak pernah mengantri masalah tabung gas, pembelian tabung gas, pengisian bahan bakar minyak kereta dan motor ya. Itu tidak ada guys. Jadi mungkin kalau saya cerita cuma kosong-kosong kayak gini, kalian mungkin tidak percaya, tapi kita lihat video-video ini ya guys ya. KTP jangan lupa, KTP wajib nunjukin KTP ya. Aduh guys, gimana nih guys ya, beli tabung gas pun di Indonesia harus pakai KTP guys. Aduh, lucu Indonesia kudu. Aduh, miris sekali ya kalau kita lihat guys ya. Di sini kita bisa melihat dalam video ini gimana
para rakyat khususnya ibu-ibu itu antrian untuk mendapatkan tabung gas LPG demi memasak ya guys. Nauzubillah min dzalik, pemerintah apa buat program tapi tidak ada untuk penyelesaiannya. Indonesia. Dan ini fenomena di mana para ibu-ibu sudah kepanasan ya antri tabung gas, dan pada akhirnya mereka berteduh, kemudian tabung gasnya yang disuruh untuk beratur guys. Lucu Indonesia aku nih. Nah, di dalam video ini seorang pemuda merekam momen-momen saat para ibu-ibu dan bahkan ada bapak-bapak lelaki ya yang siap rela mengantri demi mendapatkan tabung gas. Dan dalam video ini beliau menyatakan keluhannya terhadap Pak Menteri Pak Bahlil ya, gimana ini di daerah Tangerang kita bisa melihat di sini rakyatnya kepanasan demi antrian gas LPG hanya 3 kg guys. Bayangkan ya, negara kok yang sudah katanya modern tapi masih kayak gini. Heran betul yang pemerintah kita, entah apa tujuan mereka ya mengadakan suatu perubahan tapi tidak adanya cadangan ya ataupun perlengkapan yang harus disiapkan untuk rakyatnya guys ya. Ini program apa sebenarnya? Seharusnya kalau program ini sudah dijalankan, jadi harusnya itu ya cadangannya itu dan tempat untuk memudahkan mendapatkannya harus ada sebenarnya ya. Halo guys, apa kabar? Gue lagi di jalan alur nih. Tuh, di jalan alur kan. Nah, gue lihat top gas harganya Rp26.60. Rp26.60. Nah, itu beratnya 14 kilo. Nah, kalau LPG itu berapa ya guys? Lo bisa convert ke rupiah, Rp26 tuh satu ringgitnya 3.600 deh, katakan 3.600. Nah, jadi berapa tuh? Mahalan mana gas Malaysia atau gas Indonesia? Lo komen di bawah ya. Dan video ini juga membuat saya lucu ketika ada narasi yang dia tuliskan di sini, mobil truk gas melon dikejar-kejar warga ya. Jadi di situ ada sebuah mobil truk pengangkut gas ya, jadi dikejar dengan ibu-ibu guys. Ini cekak KTP-nya ya. Harus pakai KTP, ngage ya. Astagfirullah, viral. Antri gas harus pakai KTP. Astagfirullah. Jadi gimana dengan menurut kalian guys tentang video-video yang saya unggah tadi dan kita bahas tadi ya? Silakan kalian baku hantam di kolom komentar guys ya. Tapi sebelumnya seperti biasanya, jika ada kata-kata saya yang salah ya, yang tidak menyenangkan buat kalian, mohon dimaafkan. Ini hanyalah edukasi dan sebagai pelajaran juga buat kita ya. Kemudian dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi geng.